Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Pagar laut misterius sepanjang 30 km terpasang di perairan Tangerang, Banten. Selain meresahkan warga sekitar, keberadaan pagar laut misterius ini juga mengganggu lalu lintas nelayan. Lantaran tidak ada izin, pagar laut tersebut akhirnya dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kait, Tangerang. Akibat pemasangan pagar bambu misterius ini, 4 kecamatan di Tangerang terdampak. Sementara itu, pemasangnya belum diketahui hingga kini. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan meminta pelaku segera membongkarnya dalam 20 hari ke depan. Selain mengganggu warga sekitar, keberadaan pagar laut juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil. Untuk PSN. Iya, untuk PSN gitu. Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, enggak ada lagi. Ya, yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki siapa pelaku pemasangan pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai itu. Pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat nelayan resah. Pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30,16 km, meliputi 6 kecamatan sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Anehnya pemirsa, hingga saat ini tidak ada yang berani bicara siapa pelakunya. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang di 6 kecamatan dan 16 desa. Pada Agustus 2024 lalu, DKP Provinsi Banten mengaku mendapat info terkait berdirinya pagar di laut. Pada 19 Agustus, DKP Provinsi Banten turun lapangan dan menemukan pemagaran telah terbentang sepanjang 7 km. Pada bulan September, Pemprov Banten dan Polsus PSDKP, KKP, serta DKP berdiskusi dengan pihak terkait yang tidak jelas siapa dan pada Januari ternyata semakin memanjang hingga 30,16 km. Pagar di Laut Tangerang, Banten ini terbentang dari Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Kecamatan Sukadiri, Paku Haji, hingga Kecamatan Teluk Naga. Sebelum ada pagar di laut ini, nelayan kecil mengaku menghasilkan ikan 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini pendapatan mereka menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya? Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan agak sulit. Kayak aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dampak kecil. Kamis 9 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ombudsman RI menilai ada upaya privatisasi ruang publik. Potensi regulasi saling tumpang tindih juga sangat besar dan bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Yang jelas bahwa praktik tersebut ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang memagari
laut di sekitar wilayah Tangerang Banten ini untuk berupaya memiliki hak menguasai ya areal wilayah tersebut secara sepenuhnya, bahkan sudah menutup akses publik khususnya nelayan. Kemudian ini juga bagian dari memprivatisasi ruang, merusak keanekaragaman hayati, dan tentunya mengubah fungsi ruang laut ya. Itu kan sudah jelas, ini kan rezimnya wilayah perairan gitu. Nah, jadi berdasarkan regulasi tentunya aspek perizinan terkait dengan PK-KPRL itu harus dipenuhi dulu. Anehnya, hingga Jumat 10 Januari belum ada pernyataan dari pihak-pihak terkait dan aparat siapa yang membangun pagar di Laut Tangerang dan yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto Jumat malam. Permohonan pra-peradilan Hasto telah terregister dengan nomor perkara 5 tertanggal di bulan Januari 2025. Ketua PN Jakarta Selatan juga telah menunjuk Jumianto selaku hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto dijadwalkan digelar pada 21 Januari 2025, pemirsa. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Hasto sendiri menyatakan siap diperiksa Senin 13 Januari 2025. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Dan kita simak juga bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan berikut ini, pemirsa. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri,
Sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian jadi sombong. Dalam penggeledahan rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan Jakarta Selatan, KPK menyita catatan dan barang bukti penyimpanan data elektronik. Hasto dijadwalkan diperiksa kembali pada 13 Januari nanti. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan, yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berjanji akan menyelesaikan permasalahan krusial ibu kota dalam 100 hari pemerintahannya. Sementara itu masalah banjir dan kemacetan yang seolah sudah menjadi wajah ibu kota saat ini masih akan menjadi PR besar pemerintahan Pramono Rano. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama Jakarta dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Janji ini disampaikan oleh Pramono dalam sambutannya pada acara rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pilkada 2024 Kamis kemarin. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Selain menuntaskan isu-isu krusial di lapangan seperti polemik Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat hingga Lansia, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Pramono pun memiliki ambisi untuk meningkatkan posisi Jakarta di jajaran kota global. Saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Di tengah janji 100 hari Pramono untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial di ibu kota, masalah banjir juga masih menjadi PR besar pemerintahan Jakarta dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Jakarta sebelumnya. Namun nyatanya banjir masih saja menghantui warga ibu kota.
Tidak hanya banjir, masalah kemacetan yang kini seolah menjadi wajah ibu kota juga menjadi PR pemerintahan Pramrano ke depan. Pemindahan minat warga untuk menggunakan transportasi umum belum juga maksimal. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, jika integrasi layanan transportasi yang belum maksimal menyebabkan warga enggan pindah menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jaklingko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun modal, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Gubernur terpilih Pramono Anung melihat sistem transportasi Jakarta sebagai masalah yang pelik. Sehingga dalam sektor transportasi Pramrano memiliki subprogram terbanyak di antara program lainnya. Namun demikian, sejumlah ahli menilai jika sistem transportasi Jakarta sangat sulit dibenahi. Janji Pramrano untuk memaksimalkan integrasi transportasi dengan daerah sekitar disebut akan menemui kendala dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Mampukah pemerintahan Pramrano mengatasi berbagai masalah pelik Jakarta dalam 100 hari masa pemerintahannya? Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano membentuk tim transisi pemerintahan. Tim transisi nantinya bertugas mengkoordinasikan permasalahan Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Pramono Anung menyebutkan akan membentuk tim transisi. Dan tugas dari tim tersebut akan mengkoordinasikan permasalahan Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Saya dan Bang Dul karena pelantikannya mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Karena ini sekarang kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, ada di Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami akan menunggu apa yang menjadi keputusan tersebut. Sambil menunggu itu saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Dan berikut susunan lengkap tim transisi Pramono Rano. Ketua tim transisi dipercayakan pada Imam Mahdiah yang juga legislator DPRD Jakarta. Imam memimpin koordinator operasional Emir Kresna, koordinator komunikasi Ciko Hakim, didampingi sekretaris Beno Muhammad Ibnu. Dalam tim transisi ada 5 orang tim bidang teknis, yaitu bidang sumber daya manusia M. Syafruddin, bidang perencanaan Mangata Toding Alo, bidang keuangan Justinus Prastowo, bidang infrastruktur John Odius, bidang teknologi informasi Yunarto Wijaya. Sementara itu tim bidang kebijakan juga ada 5 orang. Mereka adalah bidang kebijakan publik Nirwono Yoga, bidang kebijakan ekonomi Agus Haryadi, bidang kebijakan sosial budaya Dedi Wijaya, bidang kebijakan lingkungan hidup Profesor Firdaus Ali, dan bidang kebijakan kesehatan Charles Honoris. Sementara itu, tim pendukung Wakil Sekretaris Desa Pridini dan Asisten Data dan Komunikasi Mandira Biena Elmir. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Pasangan Deddy Erwan memperoleh suara sebanyak 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030.
Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Pemirsa, hari ini Partai PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahun partai ke-52. Berbeda dengan sebelumnya, dalam perayaan ulang tahun kali ini, PDI Perjuangan tidak mengundang pihak pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto. Peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara bertema Satyam Eva Jayate, bermakna api perjuangan dan tak kunjung padam. Digelar sederhana dan dihadiri oleh pengurus jajaran Dewan Pimpinan Pusat atau DPP secara langsung maupun online. PDIP juga memastikan tidak mengundang pihak luar, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Peringatan HUT PDIP kali ini menjadi yang perdana yang tidak dihadiri Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Terakhir kali HUT PDIP sempat dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2024. Terkait dengan undangan, memang HUT partai ini karena dilakukan secara sederhana, kita tidak mengundang wakil pemerintah. Kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya. Karena Pak Prabowo itu insya Allah akan kita undang pada saat acara kongres partai. Jadi penuh dengan kesederhanaan, tapi sangat bermakna dan sangat ideologis, dan langsung diikuti dengan gerakan kita untuk bisa langsung turun bersama-sama dengan rakyat. Acara peringatan HUT PDIP dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan protokol partai, penampilan seni budaya, dan diikuti pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut peringatan HUT PDIP sekaligus membuka rangkaian HUT PDIP hingga Juni mendatang. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terharu dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto yang telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024.
Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas kelulusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam makna pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di HUT PDIP ke-52 bersama pengamat politik Adi Praitno. Kami juga sudah mengundang pihak PDI Perjuangan, namun hingga saat ini masih belum ada yang respon. Kita sapa Mas Adi dulu. Mas Adi, Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Salam, sehat, Mas. Alhamdulillah. Mas Adi, ini kita bahas tentang yang disampaikan Ibu Mega tadi di HUT PDI. Mengenai pelurusan sedarah, barusan mendengar pernyataan Megawati yang juga menangis menanggapi pencabutan TAP MPRS seputar G30 SPKI, TAP MPRS. Bagaimana menurut Mas Adi? Ya tentu sangat haru karena ini adalah hari momen yang cukup spesial, di mana memang kalau kita melihat rata-rata kejenuhan umum, ini kan semacam refleksi perjuangan politik yang cukup panjang, di mana jalan yang ditempuh itu kan cukup berliku dan mendaki bagi partai sebesar PDIP yang saya kira sudah berumur 52 tahun, yang pastinya sudah begitu banyak ya memakan asam garam kehidupan dalam politik. Nah, yang kedua tentu yang membuat haru itu adalah ketika ada pelurusan sejarah yang disampaikan oleh Prabowo, karena selama ini kan tuduhan-tuduhan dan bahkan ada upaya-upaya untuk membengkokkan sejarah, bagaimana misalnya soal Soekarno waktu di zaman Orde Lama ketika diluruskan oleh Prabowo. Sangat wajar kalau kemudian Megawati itu memberikan apresiasi dan sangat haru supaya di kemudian hari itu kan tidak ada lagi mantan-mantan presiden di Republik ini yang kemudian dibengkokkan sejarah-sejarah politiknya. Jadi bagi saya, Mas, siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia ini, jangan lagi ada upaya-upaya supaya misalnya peran-peran politik mereka, apa hal yang sudah dilakukan itu tidak dihargai ya secara signifikan. Tapi overall menurut saya ulang tahun PDIP kali ini memang sangat kelihatan sederhana, kira-kira begitu dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin ini tentu tidak terlepas terkait dengan suasana politik saat ini dan termasuk misalnya terkait dengan pemilu di 2024 yang semua orang sudah tahu di mana jagoan PDIP Ganjar dan Mahfud itu kalah di Pilpres. Di luar itu misalnya beberapa hari ini kita juga menyaksikan betapa misalnya silih berganti elit-elit PDIP itu kan dipanggil oleh KPK. Ada yang jadi tersangka dan yang lainnya itu dijadikan sebagai saksi. Jadi suasana yang semacam ini tentu dalam banyak hal membuat Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai artinya cukup haru. Sehingga PDIP yang sudah berumur 52 tahun itu sudah begitu banyak sekali gitu ya, pengalaman-pengalaman politik yang manis dan pahit tentu saja yang sudah dialami. Kalau HUT PDI biasanya kan mengundang presiden, kali ini presiden tidak hadir ya, tapi ada ucapan terima kasih dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Maknanya apa nih, Mas? Apakah hubungan partai dengan pemerintah ya setidaknya jadi lebih baik? Ya, saya kira kan ini menjadi penegas bahwa sebenarnya Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto itu kan tidak ada persoalan apapun. Tidak ada hal-hal yang kemudian prinsip ya, yang kemudian membuat keduanya itu harus saling berkonfrontasi dan kemudian saling berhadapan-hadapan. Meski harus diakui kekalahan PDIP di Pilpres itu kan membuat PDIP per hari ini belum kelihatan menunjukkan sikap politiknya yang tegas. Apakah ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau menjadi oposisi? Sekalipun misalnya PDIP itu tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi kan kita tahu sikap politik PDIP di parlemen khususnya, itu kan sangat full power, memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan
memberikan dukungan politik secara signifikan, itu artinya secara formal boleh belum berkoalisi PDIP dengan Prabowo, tapi secara substansi kerjasama politik itu sudah mulai dilakukan. Indikasi selanjutnya, bagaimana hubungan Megawati dan Prabowo itu baik-baik saja, ya tentu karena begitu banyak alat-alat kelengkapan Dewan saat ini juga dipegang oleh kawan-kawan PDIP. Ketua DPR misalnya masih Puan Maharani, Ketua Bangga tetap Said Abdullah gitu ya, yang saya kira kalau memang Gerindra merasa terganggu dengan adanya PDIP, ya tentu Undang-Undang MD3 itu bisa diubah seperti 2014 yang lalu. PDIP menang Pileg, menang Pilpres, tapi Undang-Undang MD3-nya diubah, PDIP tidak dapat posisi Ketua DPR, dan Ketua DPR saat itu diberikan ke koalisi pendukung Prabowo Subianto dan kemudian Setia Novanto jadi Ketua DPR. Saya kira di situ Pak Presiden. Tapi tetap Ketua DPR-nya adalah dari PDI Perjuangan Ibu Puan ya. Baik, Mas Adi, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini sebelum kita lanjutkan dialog, di mana dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, Megawati menduga-duga ada pihak-pihak yang merekayasa kekalahan pasangan Ganjar Mahfud. Kita lihat berikut ini. Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kalau bertiga lagi gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Dia kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, kecebui loh Mas Budet. Saya kan sering mati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Itu yang disampaikan Mas Adi, megalomania. Ini mungkin keterkaitannya dengan kekalahan Ganjar Mahfud di Pilpres yang diduga ada rekayasa di sana. Tanggapan ya Mas Adi? Ya, saya kira memang harus diakui sampai hari ini sepertinya kawan-kawan PDIP itu masih menengarai kekalahan Ganjar dan Mahfud itu bukan murni kekalahan politik, tapi ada skenario bagaimana paslon yang diusung oleh PDIP dan Hanura itu memang mau dikalahkan. Ya, itu adalah argumentasi-argumentasi yang saya kira sering kita dengar dari PDIP, sehingga mereka juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan yang dinilai sistematis, terstruktur dan masif. Cuman kan problemnya, dugaan-dugaan semacam itu kan tidak bisa dibuktikan. MK menyatakan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak punya alasan dan tidak ada bukti, sehingga gugatan yang disampaikan oleh kubu nomor 3 dan nomor 1 termasuk Anies Baswedan itu kan ditolak, dan kemudian membuat Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai dalam pemenang Pilpres. Jadi memang kalau kita mengikuti perkembangan politik pasca reformasi 2004 sampai saat ini, biasanya pihak-pihak yang kalah secara politik pasti selalu menuduh bahwa kekalahan mereka itu ya karena ada intervensi kekuasaan, itu kalah karena curang, ada mobilisasi kekuasaan, sehingga kemenangan yang didapatkan itu tidak pernah didapatkan dengan unsur-unsur kejujuran dan keadilan. Tapi sekali lagi, fakta-fakta politik semacam itu ternyata memang tidak bisa dibuktikan ketika dihadapkan pada Mahkamah Konstitusi yang saya kira adalah pengadil tertinggi sebagai bagian untuk mencari keadilan dalam pemilu. Dan kita juga akan menyimak kembali pemaparan dari Ketua PDI Perjuangan Megawati berikut ini, Mas Adi dan juga pemirsa, di mana ini mengenai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Mas Adi, yang saat ini berurusan dengan KPK. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto. Sementara itu Hasto sendiri menyatakan siap memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? KPK. Ya KPK, aku baru pikir apa itu. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diuber-uberkannya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang kalau udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum sini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh, kan ada.
Entah kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Baik Mas Adi, ini karena pernyataan Ibu Mega ini banyak sekali, jadi kita agak sedikit merentet ya untuk membahas ini. Termasuk yang menarik juga ini mungkin salah satu yang ditunggu oleh masyarakat mengenai tanggapan dia mengenai status tersangka Hasto Kristianto. Ibu Mega menyampaikan kenapa hanya PDI saja yang dikejar-kejar begitu. Nah, berarti apakah ini artinya Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa ada politisasi di kasus Harun Masiku? Ya sebenarnya bagi saya itu semacam tantangan secara terbuka kepada KPK bahwa sebenarnya banyak kasus-kasus yang besar di negara kita yang selama ini belum tuntas dan itu merugikan negara, jumlahnya cukup luar biasa. Angkanya ratusan miliar dan angkanya juga triliunan, tapi itu terkesan misalnya tidak menjadi prioritas bagi KPK yang baru. Tapi terlepas dari apapun, ya, apakah itu tantangan atau sebentuk kritik ya kepada KPK, tapi yang jelas bahwa KPK tentu saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pastinya itu didasarkan pada alat bukti minimal 2. Tentu sangat berisiko jika penegak hukum seperti KPK menetapkan seseorang itu, tapi fakta-fakta hukumnya sangat mudah dan sangat sumir, apalagi hanya didasarkan ada argumen-argumen politis ya. Saya termasuk yang meyakini Mas bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah ditunjukkan oleh KPK itu adalah fakta yang memang sudah valid, sudah absolut, sehingga Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di luar itu bagi saya Hasto sudah selesai, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan tinggal kita lihat apakah status Hasto itu akan dinaikkan misalnya kemudian akan ditahan dan mungkin juga akan mengajukan pra peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagi saya sudah selesai. Tinggal memang bagaimana upaya-upaya untuk memberantas persoalan-persoalan korupsi yang selama ininya juga jumlahnya cukup besar, triliunan, ratusan miliar. Ya saya kira setelah Hasto tersangka itu juga harus mulai gerak cepat dan tentu yang disasar itu bukanlah misalnya partai-partai yang selama ini menjadi oposisi ataupun kalah pilpres. Ini kan untuk menegaskan bahwa KPK itu bekerja on the right track, bekerja itu sesuai dengan tupoksi mereka sebagai penegak hukum, tutup mata siapapun yang terlibat korupsi, mau kecil, mau sedang, mau besar, ya memang harus dieksekusi supaya tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa kelompok oposisi, kelompok-kelompok kritis lah yang kemudian diperkarakan secara hukum. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau jujur, kan begitu banyak kasus-kasus di negara ini kan yang belum terungkap. Yang itu dianggap sebagai indikasi melibatkan pejabat-pejabat penting di negara ini. Saya kira di situ Mas ya. Satu lagi Mas Adi, ini selain yang ditunggu tentang Hasto Kristianto, Bu Mega juga banyak ditunggu tentang tanggapannya mengenai sosok yang menggantikannya sebagai Ketua Umum Mas Adi. Kita simak berikut ini. Lalu kamu datang ke saya dong, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpet-ngumpet loh. Lo kok gak ada merdekanya ya? Lo datang aja loh. Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke KIM. Lo mau urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM. Ayo tepuk tangan yang hebat loh. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku ini kabeh mau. Wah, terus ada yang mau pengen. Mau nggak kalau sama yang kepengen itu? Ayo. Gitu aja ada yang sono nggak ngomong, berarti dia mau. Itu tadi satu lagi Mas Adi yang menarik ditunggu adalah mengenai penggantian Ibu Mega yang akhirnya sepertinya meyakinkan bahwa dia akan tetap menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Tanggapannya Mas Adi? Ya saya kira kalau mau jujur sebenarnya partai sebesar PDIP pastinya banyak orang dan banyak pihak tertarik untuk menjadi Ketua Umum. Jadi nggak bisa dibantah Mas, itu secara alami. Baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal. Cuman kan problemnya pihak-pihak itu sepertinya masih belum punya nyali untuk mengkudeta ya dan menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum. Baik di internal ataupun eksternal. Karena apapun judulnya ya saya kira Megawati Soekarno Putri ini kan jadi Ketua Umum partai cukup lama, 52 tahun lamanya. Iya. Jadi di internal sekalipun pastinya berharap ada semacam regenerasi kepemimpinan di level Ketua Umum yang
saya kira memang ini untuk menjadi bagian dari ikhtiar supaya PDIP misalnya sudah mulai menangkap perubahan zaman dan adaptasi secara zaman, karena banyak misalnya yang mengatakan bahwa politisi-politisi yang sudah seangkatan dengan Megawati Soekarno Putri rata-rata mereka sudah pensiun dan tidak lagi menjadi ketua umum partai. Artinya di situ ada regenerasi. Begitupun dengan pihak eksternal, saya kira memang partinya juga tertarik, apalagi PDIP saat ini adalah partai pemenang pileg untuk yang ketiga kalinya. Cuman problemnya untuk menyebutkan siapa pihak eksternal itu ya saya kira agak rumit. Kenapa rumit? Ya karena memang ya tidak ada yang kemudian sampai hari ini yang kemudian mencoba untuk memainkan upaya-upaya supaya Megawati itu kan diganti ya sebagai ketua umum. Jika pun ada, menurut saya ini terlampau vulgar dan menurut saya cukup kasar dan pastinya akan merusak demokrasi. Baik, Mas Adi, terima kasih tanggapannya. Nanti kita ngobrol lagi Mas Adi tentang apa yang disampaikan Ibu Megawati di PD Perjuangan juga. Mas Adi, terima kasih, selamat malam. Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar jutaan pelajar, tapi juga para balita, ibu hamil dan menyusui di Posyandu Anyelir 1 Jakarta Timur. Puluhan balita, ibu hamil dan menyusui menerima menu makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah. Pemirsa, menu makanan bergizi gratis ini didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka ikut memantau pembagian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui di Posyandu Anyelir 1 Jakarta Timur. Hadirnya program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menunjang gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa, pemirsa. Lanjutkan lagi ke sasaran yang lain, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah. Dan ini tentunya merupakan kelanjutan dari program hasil reaksi cepat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Astacita keempat, yakni pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan salah satu kenapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, salah satu adalah untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui pencegahan stunting itu akan efektif untuk dilakukan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai pada saat, bukan pada saat bayi dilahirkan, tapi justru sudah dimulai pada saat ibu mulai mengandung, dan nantinya dilanjutkan pada saat bayi sebelum usia 6 bulan kan belum makan ya, masih ASI eksklusif. Berarti ibu menyusuinya juga masih mendapatkan asupan makan bergizi gratis, dan nantinya juga dilanjutkan ke anak-anak usia prasekolah itu. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini, pemirsa, untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Ya, pertemuan 1,5 jam secara tertutup ini membawa Presiden bersama Anwar untuk bertukar pikiran terkait berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara di masa mendatang. Kunjungan pribadi Presiden Prabowo datang di mana kunjungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ini memperkuat upaya kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Pemerintah memastikan pemberlakuan tarif PPN 0% untuk rumah dengan harga di bawah 2 miliar rupiah selama 6 bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga berencana menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi 0%, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan bangunan gedung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan kebijakan ini jadi salah satu kebijakan pro rakyat yang diimplementasikan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Selain penerapan tarif PPN 0% untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB menjadi 0%, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan bangunan gedung.
Marwarar menjelaskan kebijakan seperti ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. PPN 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah 2 miliar itu 0%. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, ya, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada pro rakyat. Dan kami Masuknya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS diyakini membuat pasar Indonesia akan lebih besar lagi, pemirsa, di mana Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini akan memperkuat hubungan ekonomi serta perdagangan dengan Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, menyambut baik resminya Indonesia menjadi anggota penuh blok Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau yang disebut dengan kelompok BRICS. Dewan Ekonomi Nasional menilai dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, pasar Indonesia disebut akan lebih besar lagi. Di mana dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan Amerika Serikat. Saya katakan Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, Yang maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi sekarang ini, apalagi dengan presidennya seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, menunjukkan bahwa kita punya juga, punya say juga. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berdaulat dan besar, sehingga tidak berpihak kepada satu negara manapun. Dan juga Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat. Kementerian Keuangan mengklaim pajak pertambahan nilai 12% untuk barang mewah menambah pemasukan negara hingga 3,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan berupaya mencari sumber penerimaan negara baru untuk mencapai target penerimaan negara pada 2025 sebesar 2.189,3 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengklaim pajak pertambahan nilai 12% untuk barang mewah menambah pemasukan negara hingga 3,5 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Suryo Utomo mengatakan Ditjen Pajak telah melakukan perhitungan bersama Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Suryo Utomo mengatakan Ditjen Pajak telah melakukan perhitungan bersama Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu. Hasilnya ada sekitar 1,5 triliun hingga 3,5 triliun rupiah yang masuk ke kas negara dari kebijakan tersebut. Kalau hitung-hitungan kami dengan Pak Febrio kemarin ya range-nya sekitar 1,5-3 triliunan lah, 3,5 triliun kira-kira. Jadi 1,5 ke 3 triliun. Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1% untuk barang yang sifatnya mewah tadi. Suryo menambahkan pihaknya terus berupaya mencari sumber penerimaan negara baru. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target penerimaan negara 2025 mencapai 2.189,3 triliun rupiah. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berjanji akan menyelesaikan masalah krusial ibu kota dalam 100 hari pemerintahannya. Sementara itu masalah banjir dan kemacetan seolah menjadi wajah ibu kota saat ini masih akan menjadi PR besar pemerintahan Pramono Rano. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama Jakarta dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Janji ini disampaikan oleh Pramono dalam sambutannya pada acara rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pilkada 2024 Kamis kemarin. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi.
membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Selain menuntaskan isu-isu krusial di lapangan seperti polemik Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat hingga Lansia, Pramrano juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Pramono pun memiliki ambisi untuk meningkatkan posisi Jakarta di jajaran kota global. Saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Di tengah janji 100 hari Pramrano untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial di ibu kota, masalah banjir juga masih menjadi PR besar pemerintahan Jakarta dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Jakarta sebelumnya. Namun nyatanya banjir masih saja menghantui warga ibu kota. Tidak hanya banjir, masalah kemacetan yang kini seolah menjadi wajah ibu kota juga menjadi PR pemerintahan Pramrano ke depan. Pemindahan minat warga untuk menggunakan transportasi umum belum juga maksimal. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, jika integrasi layanan transportasi yang belum maksimal menyebabkan warga enggan pindah menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80%. Dengan sistem layanan feeder Jack Linko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta. Khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun modal, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Gubernur terpilih Pramono Anung melihat sistem transportasi Jakarta sebagai masalah yang pelik. Sehingga dalam sektor transportasi Pramrano memiliki subprogram terbanyak di antara program lainnya. Namun demikian, sejumlah ahli menilai jika sistem transportasi Jakarta sangat sulit dibenahi. Janji Pramrano untuk memaksimalkan integrasi transportasi dengan daerah sekitar disebut akan menemui kendala dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Mampukah pemerintahan Pramrano mengatasi berbagai masalah pelik Jakarta dalam 100 hari masa pemerintahannya? Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano membentuk tim transisi pemerintahan. Tim transisi nantinya bertugas mengkoordinasikan permasalahan Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Pramono Anung menyebutkan akan membentuk tim transisi. Dan tugas dari tim tersebut akan mengkoordinasikan permasalahan Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Saya dan Bang Dul karena pelantikannya mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Karena ini sekarang kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, ada di Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami akan menunggu apa yang menjadi keputusan tersebut. Sambil menunggu itu saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Dan berikut susunan lengkap tim transisi Pramono Rano. Ketua tim transisi dipercayakan pada Imam Mahdiah yang juga legislator DPRD Jakarta. Imam memimpin koordinator operasional Emir Kresna, koordinator komunikasi Ciko Hakim, didampingi sekretaris Beno Muhammad Ibnu.
Dalam tim transisi ada 5 orang tim bidang teknis, yaitu bidang sumber daya manusia, M. Syafruddin, bidang perencanaan, Mangata Toding Alo, bidang keuangan, Justinus Prastowo, bidang infrastruktur, John Odius, bidang teknologi informasi, Yunarto Wijaya. Sementara itu, tim bidang kebijakan juga ada 5 orang. Mereka adalah bidang kebijakan publik, Nirwono Yoga, bidang kebijakan ekonomi, Agus Haryadi, bidang kebijakan sosial budaya, Dedi Wijaya, bidang kebijakan lingkungan hidup, Profesor Firdaus Ali, dan bidang kebijakan kesehatan, Charles Honoris. Sementara itu, tim pendukung, Wakil Sekretaris Desa Pridini, dan Asisten Data dan Komunikasi Mandira Biena Elmir. Tim Liputan iNews melaporkan.